Masya Allah, Saudara Muhammad Rizik Syihab yang bersuudzon terhadap saya bahwa selama ini podcast Rumah Irama itu ada yang suruh, ada yang bayar. Demi Allah, wallahil azim, sejak tahun 77 ketika saya berjuang ya membela P3 saat itu, saya datang ke ketua umum, saya katakan, Assalamualaikum, saya numpang jihad untuk membela Islam di P3 saat itu. Numpang jihad, bukan minta dibayar, tapi saya yang membiayai semua operasional saya. Begitu juga tahun 82, tidak pernah dalam perjuangan ini saya diperintah, satu. Kedua, saya dibayar. Wallahil azim, tidak ada yang memerintah saya mengenai konten-kontennya. Wallahil azim, tidak ada yang bayar saya untuk membuat konten-konten Ba'alawi. Semua itu ternyata hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keterpanggilan yang mengalir begitu saja. Dan saya yakin Kiai Maduddin Uthman, kiai-kiai yang lain, Gus Abbas, Syekh Alawi dan sebagainya, nggak ada yang bayar, nggak ada yang perintah. Begitu dukung Dr. Sugeng Sugiharto ketika meneliti DNA, nggak ada yang perintah, nggak ada yang bayar. Begitu juga Profesor Menahem Ali ketika membahas filologi tentang Ba'alawi, ini bukan orang Yaman. Masya Allah, ini ternyata semua gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau sampai saya dalam hal ini ada yang bayar atau ada yang memerintahkan, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai bahasa Prabowo kabur aja ke Yaman, ini sesungguhnya saya katakan tadi bahwa ini indikasi bahwa istana sudah tahu lah sepak terjang kaum Ba'alawi yang semakin meresahkan, semakin mengancam persatuan dan semakin mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ya. Karena dari banyak orasi-orasi, banyak peristiwa, itu terindikasi memang seperti itu, bahwa ada sebuah gerakan-gerakan terstruktur, sistematis, masif untuk mencapai tujuan Indonesia milik Aulia Tarim. Ini udah terang benderang sebetulnya. Dan tentu ini menjadi pengamatan istana. Saran saya kepada, Masya Allah, sahabat saya ini, Muhammad Rizik Syihab, ya, ada teman-temannya lah, teman-teman yang berobsesi ingin mendirikan khilafah di sini. Kalau mau mewujudkan, mau menjadi khalifah, jangan di Indonesia. Indonesia ini, Masya Allah, atas perjuangan rakyat Indonesia, the founding fathers kita telah menetapkan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dengan Undang-Undang Dasar 45 ini sudah konsensus nasional selama kurang lebih 80 tahun. Ini jangan dirubah. Kalau antum mau mendirikan, mau kepingin jadi khalifah, di Yaman itu keren. Anda bikin apa, kerajaan apa, negara model apa, di Yaman, jangan di sini. Kalau di sini, Masya Allah, ribut, perang, berantem, pasti. NKRI bersyariah, Yaman bersyariah, itu yang benar. Di sana, fadhah gitu. Bawa itu teman-teman Anda, pasukan Anda, yuk kita dirikan Yaman bersyariah. Timurnya kan Yaman komunis. Anda nggak puas kan? Ganti, jangan di Indonesia yang dia mau mendirikan negara. Astagfirullahaladzim. Kalau di Indonesia, Anda menjadi musuh bangsa, gitu loh. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan apa Prabowo ini, para Ba'alawi khususnya Habib Rizik Syihab, introspeksi lah. Jangan mekekeh dengan segala cara, pokoknya Indonesia harus menjadi milik Aulia Tarim. Jangan. Apapun kita pertahankan bahwa kita ini cucu Nabi. Karena dengan pengakuan itu modal besar untuk menguasai umat Islam di negara manapun. Makanya ini dipertahankan. Sementara data-data ilmiah, data-data sejarah dari berbagai disiplin ilmu, filologi, DNA, udah nggak nyambung. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan.